Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsitektur dan Organisasi Komputer. Materi kali ini kita akan membahas mengenai set instruksi pada arsitektur komputer. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami set instruksi pada arsitektur komputer berikut mode serta format pengalamannya. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami set instruksi pada arsitektur komputer berikut mode serta format pengalamannya. Bahan kajiannya desain set instruksi, format instruksi, karakteristik eksekusi instruksi, operasi, operan, prosedur call. Penilaian mahasiswa mampu menjelaskan set instruksi pada arsitektur komputer serta format pengalamannya melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Desain set instruksi, pekerjaan yang paling signifikan dan kompleks dalam mendesain komputer adalah membuat set instruksi. Kelemahan desain set instruksi adalah mempengaruhi secara drastis ruang memori utama karena panjang program dalam bahasa mesin. Desain yang baik adanya perencanaan dari awal serta set instruksi yang memungkinkan adanya compiler membuat kode objek yang kompak, tersusun baik dan padat, tersimpan dalam memori. Konsep desain CPU dan set instruksi itu ada dua. Yang pertama adalah Complex Instruction Set Computing atau CISC. Tujuannya adalah mengurangi ukuran program yang telah terkompilasi bahasa mesin dengan instruksi-instruksi yang terbatas. Yang kedua adalah Reduced Instruction Set Computing atau RISC, merupakan konsep dari Keep It Short and Simple atau KISS. Dilanjutkan dengan skenario CISC, di mana di sini dimulai dari program bahasa tingkat tinggi yang menggunakan source code, dilanjutkan dengan compiler, dan dilanjutkan di mana di sini ada instruksi besar yang berupa referensi, dan dilanjutkan dari compiler ke program bahasa mesin atau objek kode, di mana di sini ada kecil dan di sini menggunakan memori utama yang bersifat lambat. Dari sini juga ada instruksi yang bersifat powerful, di mana dilanjutkan ke CPU kompleks. Kelemahan CISC, kompleksitas CPU, ukuran sistem dan biaya, kecepatan clock, keandalan dan maintainability. Skenario RISC, di mana di sini ada program bahasa tingkat tinggi atau source code, dilanjutkan kepada compiler, di mana di sini ada set instruksi kecil. Di sini juga ada referensi, dilanjutkan pada program bahasa mesin dengan objek kode yang bersifat besar dengan memori utama yang cepat, di mana dilanjutkan dengan instruksi yang bersifat powerful yang ditujukan kepada CPU kompleks. Arsitektur RISC itu bersifat sederhana, set instruksinya kecil, panjang instruksinya sama untuk semua instruksi, register untuk penyimpanan operan jumlahnya besar, arsitektur load atau store, operan untuk instruksi aritmatika seperti add, tersedia di register bukan di memori, eksekusi instruksi yang lebih cepat memberikan kecepatan siklus instruksi rata-rata 1 clock per instruksi. CPU RISC itu ada IBM RS 6000 atau arsitektur power, keluarga Sun Spark, ada HP Precision Architecture, ada Intel 860, ada seri MIPS dan PowerPC. Aspek set instruksi di mana di sini ada kenyamanan pemrograman, dilanjutkan dengan pengalamatan yang bersifat fleksibel, jumlah general purpose register atau GPR, target segmen pasar, dan juga ada kinerja sistem. Instruction Set Arsitektur atau ISA, set instruksi lengkap termasuk metode pengamatan operan sering diacu sebagai ISA dari sebuah prosesor. ISA didefinisikan sebagai personalitas suatu CPU yang tidak secara langsung mempengaruhi desain sistem secara keseluruhan. ISA menetapkan bagaimana fungsi-fungsi sebuah CPU, instruksi apa yang dieksekusi, dan interpretasi apa yang diperoleh dari instruksi-instruksi ini. Abstraksi level ISA menyediakan detail tentang mesin yang dibutuhkan oleh pemrogram untuk membuat program bahasa mesin yang bekerja pada mesin. Keuntungan bahasa tingkat tinggi seperti C dan Java daripada assembly yaitu pengembang program lebih cepat dalam bahasa tingkat tinggi. Program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi lebih mudah penanganannya. Program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi bersifat portable. Mengapa program dalam bahasa assembly? Karena yang pertama adalah adanya efisiensi ruang. Yang kedua adalah adanya efisiensi waktu. Yang ketiga adalah pemahaman proses kerja pada perangkat keras.
Format instruksi di sini ada dari label yang bersifat opsional, dilanjutkan dengan opcode yang diisyaratkan, operan diisyaratkan untuk beberapa instruksi, dan juga komentar yang bersifat opsional. Selanjutnya, format instruksi ada 4 alamat, di mana di sini ada add opcode, ada alamat operan 1, ada alamat operan 2, ada alamat hasil, ada alamat instruksi berikutnya. Format instruksi add itu ada add opcode, ada alamat operan 1 atau alamat hasil, ada alamat operan 2, di mana format instruksi add digabungkan dengan variasi pada format instruksi 4 alamat, di mana beberapa komputer akan menyimpan hasil dalam lokal operan pertama, sedangkan yang lainnya pada lokasi kedua. Ini adalah contoh contoh dan solusi instruksi add, di mana medan panjang instruksi dan medan alamat operan masing-masing 36 bit dan 14 bit. Jika instruksi 2 operan yang digunakan sebanyak 240, berapa banyak instruksi satu operan yang memungkinkan? Solusinya panjang instruksi sama dengan 36 bit. Sebuah instruksi 2 operan membutuhkan 28 bit untuk alamat operan 2 kali 14. Karena itu ukuran opcode 36 dikurangi 28 sama dengan 8 bit. Total jumlah instruksi yang mungkin 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jumlah instruksi satu operan 256 dikurangi 240 sama dengan 16. Berikut adalah jenis instruksi, di mana ada 7. Yang pertama ada transfer data dengan nama move, load, store, push, pop, x, c, h, g, clear, ada shift, ada arithmetika, ada add, adc, sub, mul, ada div, ada next, ada inc, ada dec, ada shift a, logika, ada not, ada or, ada and, ada sort, shift, root, dan test. Transfer control ada jump if, ada jump sub, ada read, ada int, ada iret, ada loop. Instruksi input output ada in, ada out. Test input output ada start io, ada halt io. Manipulasi string ada moves, ada loads. cmps ada stos, ada scas. Translate ada xlet, ada hlt, ada stai, ada cledi, ada white, ada nop, ada cmc, clc, dan stc. Makro adalah suatu rutin yang dapat diminta dalam suatu tempat pada sebuah program dengan hanya mencantumkan namanya, memberikan namanya. Contoh SQL makro number, dilanjutkan dengan n makro, dilanjutkan dengan SQR 1000 dan SQR 2000. Subroutine adalah suatu program di mana CPU untuk sementara bercabang dari program utama untuk melakukan suatu fungsi khusus. Sebelum memasuki subroutine, program utama menempatkan parameter-parameter pada register atau pada lokasi memori, juga sebagai tempat dalam program utama di mana pencabangan ke subroutine diingat dengan menyimpan nilai program counter di dalam memori atau register CPU. Statement call dalam program utama menyebabkan pencabangan ke subroutine. Subroutine memperoleh parameter-parameter yang diperlukan dan melakukan operasi. Selanjutnya, subroutine mentransfer adanya kontrol atau kendali kepada program utama. Return sebagai akhir statement dalam subroutine. Contohnya di sini adalah main program, dilanjutkan dengan call SQL, dilanjutkan dengan SQR 1000, ada SQR, dan ditutup dengan return. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Sahrul, Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dari Sahrul N. Basalama ada desain digital dan arsitektur komputer, prinsip-prinsip desain dan aplikasi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.